Apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kamu akhirnya memutuskan untuk pergi? Bukan cuma sekadar menjauh untuk sementara, atau ngasih dia waktu buat ngerasain rindu selama beberapa jam, tapi benar-benar pergi, menghilang. Kayak hantu yang gak pernah dia duga sebelumnya. Lihat deh, dia itu udah terbiasa sama kehadiranmu. Dia nyaman karena tahu kamu selalu ada. Kamu itu kayak mercusuar, selalu berdiri tegak, jadi penunjuk arah waktu dia tersesat terlalu jauh. Tapi gimana kalau cahaya itu padam? Gimana kalau orang yang dia andalkan tiba-tiba hilang dan dia dibiarkan terombang-ambing dalam gelap? Pahit, ya. Tapi kenyataannya begitu. Kebanyakan orang nggak sadar apa yang dia punya sampai semuanya udah nggak bisa dia sentuh lagi. Dia mikir kamu akan selalu di situ, nggak peduli seberapa sedikit balasan yang dia kasih. Tapi waktu kamu berhenti ngangkat telepon, nggak lagi bales chat, nggak lagi duduk manis nunggu perhatian setengah hatinya, di situ perubahan mulai terasa banget. Coba deh kamu pikirin sebentar. Pernah nggak kamu jadi orang yang selalu duluan nyapa, yang selalu ngasih, yang nggak pernah hitung-hitungan? Terus suatu hari kamu mikir, udah cukup, dan kamu mulai mundur. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Awalnya sih mungkin dia nggak sadar, terlalu terbiasa, terlalu yakin kamu nggak akan kemana-mana. Tapi lama-lama udara jadi lebih dingin, keheningan jadi makin menusuk. Ketidakhadiran kamu mulai terasa, dan itu nggak bisa dia abaikan. Di titik itu semuanya berubah. Karena waktu kamu beneran pergi yang dia rindukan itu bukan cuma sosokmu, tapi juga kehangatanmu, keteguhanmu, energi yang kamu bawa ke hidupnya. Obrolan tengah malam, kata-kata penguat, rasa aman yang kamu kasih. Semua itu hadir bahkan tanpa kamu berusaha keras. Kamu nggak cuma menciptakan kekosongan. Kamu bikin dia sadar betapa besar yang selama ini dia punya, tapi nggak pernah dia hargai. Bayangin seseorang yang selama bertahun-tahun minum dari satu sumur, tapi nggak pernah peduli dari mana airnya berasal. Sampai suatu hari sumur itu kering, nggak ada air. Dia kehausan, panik, dan baru sadar, oh, aku nggak pernah menghargainya. Tapi ini bukan tentang balas dendam atau main tarik ulur. Ini tentang harga dirimu. Tentang sadar bahwa kalau seseorang baru bisa melihat nilai kamu setelah kamu pergi, ya sebenarnya dia nggak pernah benar-benar menghargaimu. Jadi, tantanganku buat kamu, mundur, pergilah. Biarkan dia duduk sendirian dalam diam. Biarin dia ngerasain kehilangan itu. Dan saat dia mulai muncul lagi, ngontak kamu lagi, nyoba tarik kamu masuk ke dunianya lagi. Kamu akan tahu satu hal pasti. Sekarang, kamulah yang pegang kendali. Kalau kamu sepakat, tulis di kolom komentar. Aku menarik secara alami. Sebagai pengingat bahwa kamu nggak lagi mengejar, nggak lagi minta diperhatikan. Kamu cukup membiarkan hal-hal yang memang untukmu datang dengan sendirinya. Oke, sebelum aku masuk ke bagian inti, 6 hal yang dia rasakan ketika kamu menghilang, pastikan kamu like videonya, subscribe channel ini, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan pesan-pesan sepenting ini. Dan jangan pergi dulu, karena di akhir nanti aku akan kasih satu kebenaran yang bisa mengubah cara kamu lihat dirimu sendiri, selamanya. Sekarang, yuk kita mulai. Percaya deh, ini akan mengguncang dia. Nomor 1, dorongan untuk mengejarmu. Saat kamu benar-benar pergi, rasanya kayak meninggalkan ruangan yang tadinya penuh suara jadi kosong mendadak. Awalnya mungkin dia sok biasa aja, sok tenang. Tapi di balik itu ada sesuatu yang mulai bergerak. Ketidakhadiran kamu bukan cuma soal ruang yang kosong. Itu jadi semacam cermin yang bikin dia mau nggak mau harus ngelihat dirinya sendiri lebih jujur dari sebelumnya. Waktu kamu pergi, dia mulai inget lagi rasa percaya dirinya yang dulu yang bilang aku baik-baik aja sendiri. Tapi ternyata nggak semudah itu. Semakin lama kamu nggak muncul dalam rutinitasnya, semakin terasa ada yang hilang. Dan mulai deh muncul pertanyaan-pertanyaan yang muter terus di kepalanya. Apakah kamu udah move on? Kamu lebih bahagia sekarang? Masih kepikiran aku nggak ya? Pertanyaan-pertanyaan itu makin kuat setiap kali dia keinget hal-hal kecil, percakapan ringan, perhatian yang kamu kasih, caramu bikin dia ngerasa aman. Kalau dulu dia benar-benar menghargai semua itu, mungkin dia nggak akan kaget sekarang. Tapi kenyataannya dia ngerasa ada dorongan aneh yang nggak bisa dia jelaskan. Kayak ditarik magnet. Pengen banget tahu kamu ada di mana dan gimana kabarmu. Kadang dia nunjukinnya dengan cara konyol. Tiba-tiba muncul di feed media sosial kamu, nge-like postingan lama, atau ngirim chat yang pura-pura santai tapi sebenarnya penuh rasa ingin tahu. Kadang lewat teman, nyari tahu kabar kamu dari potongan-potongan yang bisa dia temukan. Dan walaupun secara fisik dia bisa nahan diri buat nggak ngontak kamu,
Di dalam hatinya lagi berperang hebat, karena sadar sesuatu yang dulu penting udah lepas dari genggamannya. Kalau hubungan kalian belum lama, mungkin efeknya nggak terlalu dalam. Tapi kalau kamu dan dia udah punya banyak kenangan bareng, dorongan buat ngejar kamu itu bisa makin besar. Kenangan-kenangan itu bakal bermunculan lagi. Tawa di malam panjang, sabar kamu waktu dia curhat, hal-hal kecil yang dulu kamu lakuin buat nunjukin kamu peduli. Sekarang, semua itu nggak cuma jadi nostalgia, tapi jadi pengingat pahit tentang sesuatu yang pernah ada dan mungkin nggak akan bisa dia dapetin lagi. Dan saat itulah, semua posisi berubah. Dulu kamu yang selalu ngejar, sekarang kamu yang menghilang. Dan kekosongan yang kamu tinggalin itu, dia yang harus hadapi. Mungkin dia coba pura-pura kuat, bilang dia baik-baik aja, tapi dia tahu, dia ngerasa kehilangan. Dan itu nyata. Ini bikin dia kaget, dia mikir dia udah ngerti semuanya. Tapi ternyata enggak. Seperti kata Seneca, kita lebih sering menderita karena bayangan ketakutan daripada kenyataan itu sendiri. Dan di bayangannya, kamu udah bahagia dengan orang lain. Udah punya hidup yang lebih tenang, lebih berarti, tanpa dia. Setiap kemungkinan itu nyakitin. Dia kayak berdiri di tengah lapangan saat senja turun. Matahari udah tenggelam dan dia nggak bawa obor. Dulu dia kira cahaya kamu akan selalu ada. Sekarang dia tahu rasanya kedinginan dalam gelap. Sebagian dari dirinya mungkin berani, ngirim pesan, nyoba ngajak ketemu, berharap kamu balas. Yang lain bisa jadi malah makin menjauh, malu, atau takut mengakui bahwa dia butuh kamu. Tapi apapun bentuk reaksinya, satu hal tetap sama. Ketidakhadiranmu bikin dia sadar, dan keheningan itu nggak bisa dia cuekin lagi. Sekarang dia bingung, haruskah aku ngejar, atau diam aja? Kalau dia ngejar, dia takut ditolak. Tapi kalau diam aja, dia bisa kehilangan kamu selamanya. Dorongan buat nyari kamu itu terus tumbuh. Setiap kenangan, setiap penyesalan bikin dorongan itu makin kuat. Dan disitulah dia baru sadar, jawabannya ternyata jelas. Ya, dia peduli, dan lebih dari yang dia kira. Tapi ini bukan berarti kamu harus nerima dia balik. Semua keputusan tetap di tanganmu. Karena taman yang indah nggak akan buka gerbangnya cuma karena ada pengembara yang nyesel ninggalin bunga-bunganya dulu. Kamu bisa aja memutuskan semuanya udah terlambat. Atau kamu kasih dia satu kesempatan lagi kalau kamu lihat ada perubahan yang nyata. Tapi satu hal yang pasti, nilai dirimu nggak pernah tergantung dari pengakuannya. Yang penting adalah kamu sadar betul siapa kamu, dan kamu berhak dipilih, bukan jadi cadangan. Kayak kata Marcus Aurelius, apa yang menghalangi jalan justru bisa menjadi jalannya. Jadi kepergianmu bisa jadi halangan yang bikin dia sadar, bikin dia ngaca. Dan sekarang dia berdiri di persimpangan. Dorongan untuk ngejar kamu udah nggak terbendung. Permainannya berubah. Kendali yang dulu dia punya, sekarang ada di tanganmu. Mau dia bertindak atau enggak, itu urusan dia. Mau kamu merespons atau enggak, itu hak kamu sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak akan pernah lihat kamu atau ketiadaanmu dengan cara yang sama lagi. Nomor 2. Ruang kosong, hati yang berat. Kadang orang bisa terbiasa banget sama kehadiran kamu sampai dia nggak sadar seberapa besar peran yang kamu mainkan dalam hidupnya. Kayak lampu hangat di pojok ruangan, cahayamu jadi bagian dari latar belakang. Selalu ada, selalu tenang. Dia menikmati hangatnya, tapi nggak pernah benar-benar mikir seberapa penting lampu itu, sampai akhirnya padam. Itu yang terjadi waktu kamu pergi. Ruangan yang dulunya kamu isi dengan kehadiran yang stabil dan dukungan emosional tiba-tiba terasa kosong banget. Dan di dalam kekosongan itu dia baru nyadar ada sesuatu yang besar yang hilang. Mungkin dia bangun pagi dan otomatis nyari ponsel, ngarep ada pesan dari kamu, meme receh, sapaan singkat, atau sekadar tanda bahwa kamu masih di sana. Tapi waktu nggak ada apa-apa yang masuk, awalnya mungkin dia cuma mikir, mungkin lagi sibuk. Biasa aja. Tapi makin lama keheningan itu makin terasa. Nggak ada rutinitas kecil yang biasanya bikin nyaman dan pelan-pelan dia sadar kalau ruang kosong itu bukan sekadar tentang pesan yang nggak terkirim. Tapi tentang kehilangan sesuatu yang bikin hatinya lebih tenang. Akan datang satu momen, entah malam yang sepi banget atau saat siang yang hening banget, waktu kekosongan itu terasa penuh. Bukan cuma kangen ngobrol, tapi sadar bahwa kamu dulu adalah tempatnya bersandar, stabil, hangat, nyaman. Marcus Aurelius pernah bilang jiwa jadi terwarnai oleh warna pikirannya. Dan sekarang tanpa warna yang biasa kamu bawa, dia baru sadar betapa cerahnya hidupnya dulu waktu kamu masih hadir. Bahwa kamu gak cuma hadir, tapi mengisi cadangan emosionalnya.
Awalnya sadar kayak gitu bikin kaget. Dia bisa aja nyoba sibuk, kerja terus, scroll media sosial, cari distraksi. Tapi kekosongan ini beda. Ini bukan sekadar ruang hampa. Ini cermin yang menunjukkan apa yang hilang dari dalam dirinya sendiri. Dulu dia bisa tenang karena kamu ada. Sekarang dia harus menghadapi suara-suara dalam kepalanya sendiri. Dan di titik itu rasa sesal mulai muncul. Dia keinget semua momen kamu hadir, dengerin cerita, ketawa bareng, nenangin saat dia takut. Dan dia sadar, mungkin dia selama ini terlalu nganggap enteng semua itu. Kayak lagu kesukaan yang dulu cuma didengar sambil lalu. Tapi waktu lagu itu berhenti, baru terasa betapa indahnya. Dalam penyesalan itu mungkin dia mulai bertanya, kenapa dulu nggak cukup bersyukur? Kenapa dulu perhatianmu terasa biasa aja? Kenapa dia pikir kamu bakal selalu ada? Sekarang, rasanya kayak berdiri di ruangan yang perabotnya tiba-tiba hilang semua. Bingung harus duduk di mana, berdiri gimana, seimbang gimana. Itulah kekuatan dari kekosongan. Dia mengguncang titik nyaman dan maksa dia belajar hidup tanpa jangkar yang selama ini diam-diam kamu jadiin penopang. Dan akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang berat. Apakah semuanya udah terlambat? Apakah aku yang bikin jarak ini makin jauh? Salahku ya? Sakit memang. Tapi justru dari rasa itu, dia mulai jujur sama diri sendiri. Mulai merenung. Karena kadang sesuatu harus hilang dulu baru bisa dilihat dengan jelas. Seneca bilang, setiap awal yang baru datang dari akhir yang lain. Bisa jadi kepergianmu adalah akhir yang dia butuhkan. Supaya bisa mulai hidup yang baru dengan lebih sadar. Mungkin dia coba cari-cari alasan buat ngerasionalisasi semuanya. Kita udah beda. Atau dia pasti lebih bahagia tanpaku. Tapi di balik itu ada satu rasa mengganjal, bahwa dia seharusnya bisa lebih sayang, lebih perhatian, lebih hadir. Karena kekosongan ini nggak bisa disalahin ke siapapun. Ketidakhadiranmu jadi bukti nyata. Hubungan manusia bisa hilang dalam sekejap kalau nggak dijaga. Dan kekosongan itu nggak bisa diabaikan semudah itu. Bahkan di malam-malam yang paling sepi, dia akan mengulang ingat percakapan kalian, tawa-tawa kecil dan kata-kata kamu yang bikin hatinya tenang. Sekarang dia sadar. Dukunganmu bukan sesuatu yang bisa dia anggap pasti. Kekosongan ini, walaupun keras, sebenarnya ngajarin banyak bahwa kehadiran seseorang itu hak istimewa, bukan jaminan. Bahwa hubungan itu harus dirawat. Dalam ajaran Stoik, kita diingatkan bahwa segala yang baik itu sifatnya sementara, dan apapun yang kita kira akan selalu ada bisa hilang kapan saja. Disitulah pelajarannya ditulis dengan jelas. Kamu adalah berkah yang selama ini dia anggap biasa. Sekarang dia duduk dalam diam bersama kekosongan itu. Dan dalam diam itu dia belajar. Mungkin tumbuh, mungkin enggak. Tapi satu hal pasti, dia jalan melewati lorong sunyi yang dulu dipenuhi oleh suara kamu. Dan setiap gema di lorong itu jadi pengingat bahwa kamu pernah hadir dan betapa berharganya kehadiran itu. Nomor 3, rasa penasaran menghancurkan ketenangan. Waktu aku hilang dari hidupmu, salah satu hal yang paling terasa dan paling susah ditenangkan adalah rasa penasaran. Rasa yang tumbuh pelan-pelan tapi terus-menerus, kayak pintu tua yang terkunci di rumah yang pernah terasa akrab. Tiba-tiba kamu sadar, kamu nggak punya kuncinya. Padahal sebelumnya kamu pikir udah cukup kenal aku. Kamu yakin tahu kebiasaanku, ritmeku, bagian-bagian dari diriku yang dulu sengaja aku tunjukkan ke kamu. Tapi sekarang aku pergi, dan yang tersisa malah lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kemana aku pergi? Apa yang sebenarnya aku lakukan? Kenapa aku pergi begitu aja? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi dia makin keras terdengar setiap hari. Kayak genderang yang berdentum pelan tapi konsisten, apalagi di malam-malam sepi. Awalnya, kamu mungkin berusaha abaikan, berpikir dia cuma butuh waktu sendiri. Tapi makin lama, keheningan itu kayak rasa gatal yang gak bisa dijangkau. Kamu coba cuekin, tapi makin diabaikan, makin nyesek. Kamu buka ponsel, scroll meme lucu, nonton video riseh, cari pelarian, tapi tetap aja pikiranmu balik lagi ke aku. Seperti air yang selalu nemu jalan ke permukaannya, begitu juga pikiranmu, nggak peduli seberapa jauh kamu coba menjauh, tetap aja balik ke titik itu. Rasa penasaran itu lama-lama ngubah otakmu jadi detektif. Kamu buka-buka lagi chat lama kita, berharap ada petunjuk yang dulu kamu lewatin. Coba baca ulang kalimat demi kalimat. Ada nada yang beda nggak ya? Ada kode yang nggak kamu tangkap? Mungkin di akhir percakapan itu, aku udah mulai kasih sinyal. Dan saat kamu sadar, semuanya datang kayak petir. Kenapa aku nggak nyadar dari awal? Kenapa aku terlalu sibuk buat lihat jarak yang mulai terbentuk? Kamu mulai terobsesi. Hal-hal kecil jadi terasa besar.
Dulu semuanya terasa biasa, sekarang malah bikin kamu gelisah. Karena tiba-tiba dunia yang dulu nyaman berubah jadi teka-teki yang gak bisa kamu pecahkan. Manusia memang suka kepastian. Dan waktu kamu gak punya itu dariku, rasa penasaranmu tumbuh jadi semacam kepanikan yang halus tapi terus menghantui. Kamu buka media sosialku berharap ada jejak. Kadang dalam sehari kamu bisa cek berkali-kali. Kalau aku aktif, kamu bertanya-tanya, aku ngobrol sama siapa? Kalau aku diam, kamu mikir, jangan-jangan aku lagi bahagia di tempat lain sama orang-orang yang lebih menghargai aku. Pikiranmu berubah jadi badai, isinya spekulasi, semuanya liar, semuanya bikin cemas. Kamu mulai nanya ke teman-teman kita, dia pernah sebut namaku nggak? Ada bilang alasan kenapa pergi. Bahkan bisa aja kamu kebetulan datang ke tempat yang biasa kita kunjungi, berharap bisa ketemu aku secara nggak sengaja. Semua itu kamu lakukan cuma buat satu hal, tahu. Karena tahu itu kayak punya kendali. Kalau kamu bisa tahu sedikit aja tentang hidupku sekarang, cuma mungkin, kamu bisa tenang. Tapi kenyataannya rasa penasaran ini nggak cuma bikin resah. Kadang, dia bawa penyesalan juga. Dalam momen paling sunyi, kamu mungkin mulai ingat semua kebaikanku. Hal-hal kecil yang dulu nggak pernah kamu pikir penting. Dukungan, kehadiran, kesediaanku buat ada kapanpun kamu butuh. Sekarang aku udah nggak di sana. Dan semua kenangan itu jadi puzzle yang udah kehilangan potongan penting. Kamu coba susun ulang, tapi gambarnya udah nggak lengkap. Kenapa aku nggak lebih menghargai? Kenapa aku anggap kehadiranmu itu hal yang pasti? Ada satu kutipan stoik yang bilang kita lebih sering menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Dan memang itu yang terjadi. Imajinasi, kamu kerja lembur. Kamu bayangin aku sekarang udah tumbuh, berkembang, ketemu orang-orang baru yang lebih mengerti aku. Kamu takut ditinggal makin jauh. Apakah aku udah kehilangan tempatku di hidupmu untuk selamanya? Dan lucunya, semakin kamu kepikiran soal ini, semakin kamu kehilangan kendali atasnya. Rasa penasaran itu kayak balon dalam ruangan kecil. Semakin ditekan, malah makin besar. Tapi justru disitulah letak kejujuran. Bahwa sekarang kamu sadar betapa berharganya keberadaanku dulu. Semua tanya-tanya di kepalamu sebenarnya cuma menunjuk pada satu hal. Hidupku sekarang udah jadi misteri buat kamu. Dan misteri itu, jujur aja, punya daya tarik yang kuat banget. Beberapa orang mungkin bilang ini manipulatif, aku sengaja bikin kamu penasaran. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Ini bukan soal manipulasi. Ini soal menjaga diriku sendiri. Aku memilih untuk mundur, untuk nggak lagi menaruh energi di tempat yang nggak menghargainya. Dan dengan itu, aku kasih kamu ruang buat melihat sesuatu yang sebelumnya kamu anggap biasa. Kayak lukisan penuh warna yang aku lepas dari dinding. Baru setelah itu kamu sadar, dinding itu jadi kosong banget. Dan kekosongan itu nggak bisa dibantah. Dia ngomong banyak tentang perhatian yang kurang, tentang rasa yang pernah ada tapi nggak dijaga, dan tentang ilusi bahwa kamu udah sepenuhnya mengenalku. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan, apa aku yang bikin jarak ini? Apa aku udah gagal menjaga koneksi kita? Masih bisa diperbaiki nggak ya? Setiap pertanyaan adalah bayangan dari kekosongan yang kutinggalkan. Karena ketika seseorang yang kamu pikir akan selalu ada, ternyata memilih pergi, rasanya kayak kehilangan pijakan. Itulah kekuatan dari misteri. Rasa penasaran yang gak bisa kamu jawab jadi cermin. Dia maksa kamu lihat ke dalam, hadapin kehilangan itu dari dekat. Keheningan yang aku pilih, ternyata lebih nyaring daripada kata-kata. Dengan memilih diriku sendiri, ketenanganku, batasanku, dan ruang untuk tumbuh, aku meninggalkan kamu dengan teka-teki yang gak mudah dipecahkan. Dan di situ, dalam rasa bingung dan rindu itu, kamu akhirnya tahu satu hal, rasa nyaman yang gak dijaga suatu saat pasti pergi. Dan waktu ia hilang, yang tersisa cuma penyesalan dan tanya yang tak kunjung punya jawaban. Nomor 4. Menghadapi cermin. Waktu seseorang yang dulu yakin banget kalau aku akan selalu ada, tiba-tiba kehilangan aku, yang dia hadapi bukan cuma keheningan, tapi sesuatu yang lebih dalam, yang lebih mengusik dari sekadar rasa sepi. Dia dipaksa untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Ketidakhadiranmu jadi seperti cermin. Cermin yang memantulkan kebenaran yang selama ini dia hindari. Saat aku nggak lagi mengisi ruang di hidupnya, semua kebisingan perlahan mereda, dan satu-satunya suara yang tersisa cuma suara hatinya sendiri. Awalnya mungkin dia berusaha cuek, bilang ke diri sendiri, ini cuma sementara, nanti juga balik lagi seperti biasa. Tapi hari berganti minggu, dan kekosongan itu makin terasa nyata.
Ini bukan cuma soal aku yang pergi. Dia mulai melihat bayangan diri sendiri dan pertanyaan-pertanyaan yang gak nyaman pun muncul. Apakah aku penyebab semua ini? Kenapa aku nggak bisa jaga dia saat dia masih ada? Kenapa aku baru mikir sekarang? Refleksi kayak gini nggak pernah gampang. Rasanya kayak dinyalain lampu terang di ruangan yang tadinya temaram, silau, nggak nyaman. Reaksi pertama biasanya penolakan atau malah marah. Dia nyalahin hal-hal di luar dirinya, waktu, keadaan, atau bahkan aku. Semua cara dipakai supaya dia nggak perlu merasa bersalah. Tapi itu semua cuma bertahan sebentar, karena kebenaran, gimana pun juga, pasti akan datang mengetuk. Dan saat itu datang, dia mulai sadar bahwa mungkin yang membuat aku menjauh, ya dia sendiri. Marcus Aurelius pernah bilang, segala yang kita dengar hanyalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat hanyalah perspektif, bukan kebenaran. Tapi waktu dia bercermin lewat kepergianku, semua opini itu lenyap. Yang tersisa cuma kenyataan. Dia mulai menyambung titik-titik yang dulu dia abaikan. Pesan-pesan yang gak dibalas. Rasa sakit yang aku pendam. Pilihannya yang selalu menempatkan aku di urutan terakhir. Detail kecil yang waktu itu gak penting. Sekarang justru jadi potongan puzzle yang menyakitkan. Bayangin berdiri di pinggir danau yang tenang pas matahari terbenam. Permukaannya tenang, jernih dan memantulkan segalanya. Terus, kamu lempar batu kecil. Riaknya pelan tapi menyebar luas. Begitu juga dengan kepergianku. Nggak dramatis, tapi ternyata punya dampak besar. Riak kesadaran itu menyebar di pikirannya, mengingatkan dia pada semua yang pernah ada, tapi dia abaikan. Refleksi ini bukan sekadar penyesalan, ini tentang pertanggungjawaban. Dia mulai sadar, mungkin selama ini dia cuma menerima tanpa benar-benar memberi. Mungkin dia terlalu nyaman karena merasa aku nggak akan pernah benar-benar pergi. Dan saat kesadaran itu datang, rasanya nyesek. Egonya terluka. Ilusi tentang kendali dia runtuh. Tapi dari rasa sakit itu kadang muncul kebijaksanaan. Seneca pernah bilang, bukan karena sesuatu itu sulit lalu kita tidak mencoba, melainkan karena kita tidak mencoba maka sesuatu itu menjadi sulit. Dan sekarang, dia terpaksa mencoba menghadapi semuanya. Terlambat, tapi tetap harus dijalani. Ada yang akan terus terjebak di lingkaran penyesalan, mengulang kesalahan yang sama di hubungan yang baru. Tapi ada juga yang benar-benar belajar, yang berubah, yang jadi lebih peka, lebih bijak, lebih hati-hati dalam menjaga hati orang lain. Tapi apapun yang dia lakukan, satu hal penting yang perlu kamu tahu. Kamu nggak berutang apa-apa kepadanya. Pertumbuhannya adalah urusannya, jalannya. Keputusanmu untuk menjauh bukan balas dendam. Itu bentuk perlindungan untuk dirimu sendiri. Kamu memilih untuk menghargai dirimu, menjaga ketenanganmu, dan memeluk harga dirimu yang selama ini mungkin terabaikan. Dan sekarang, dia harus hadapi kenyataan itu, bahwa hal-hal berharga harus dijaga. Kalau tidak, ya bisa hilang. Pelajaran ini bukan cuma tentang kehilangan, ini tentang tanggung jawab. Tentang bagaimana sikap kecil yang diabaikan bisa mengikis hubungan sedikit demi sedikit sampai semuanya rapuh dan hilang. Dalam ketidakhadiranmu, dia jadi bertanya-tanya, apakah dia pernah benar-benar mengenalmu? Atau dia hanya terbiasa dengan kebaikan yang kamu berikan? Apakah dia pernah benar-benar melihat hatimu? Atau hanya sibuk dengan egonya sendiri? Dan mungkin yang paling menyakitkan, apakah kehilanganmu adalah harga yang harus dia bayar untuk akhirnya sadar? Cermin yang sekarang dia tatap nggak cuma menunjukkan kesalahan, tapi juga pilihan, mau berubah dan bertumbuh, atau tetap tenggelam dalam penyangkalan. Apapun keputusannya, satu hal pasti, langkahmu menjauh telah menjadi titik balik. Kamu mengambil kembali kekuatanmu, bukan karena marah, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk menyayangi dirimu sendiri. Ada keheningan yang anggun dalam keputusanmu untuk tidak memohon atau menjelaskan. Kamu hanya mundur dan membiarkan keheningan itu berbicara untukmu. Sekarang saat dia berdiri di depan cermin itu, kebenaran yang selama ini dia hindari akhirnya terlihat jelas. Dan kamu sudah melangkah lebih jauh, lebih ringan, lebih kuat, dan lebih jernih dari sebelumnya. Nomor 5, penyesalan datang seperti badai. Waktu seseorang akhirnya sadar kalau dia udah kehilangan kamu, momen itu jarang datang dengan tenang, nggak lembut, nggak pelan. Justru sebaliknya, penyesalan datang seperti badai, mengamuk, mengacak-acak pikirannya. Kenangan-kenangan yang dulu mungkin terasa biasa, sekarang jadi potongan-potongan yang dia coba susun lagi dengan rasa sakit. Sebenarnya dia tahu semua ini akan datang, dia cuma memilih untuk nggak melihatnya. Dan baru setelah kamu pergi, dalam keheningan itu penyesalan mulai menggigit, menghancurkan ilusi,
membuka matanya lebar-lebar pada kenyataan yang dulu dia abaikan. Penyesalan itu nggak pernah datang dengan sopan. Dia sering nyelonong masuk di waktu yang paling nggak tepat. Biasanya saat dia lagi sendirian tengah malam atau waktu semua aktivitas mendadak berhenti. Dia mulai muter ulang semua percakapan lama di kepala, seperti nonton ulang film usang. Ngeanalisis kata demi kata, perilaku demi perilaku, dan akhirnya sadar ada banyak hal yang salah. Banyak peluang yang dia sia-siakan. Pertanyaan pun berdatangan, nyerbu pikirannya satu persatu. Kenapa aku nggak sadar lebih cepat ya? Kenapa aku nganggap kehadiran dia itu hal yang biasa aja? Kalau waktu itu aku lebih perhatian, apa semuanya bakal beda? Kata Kierkegaard, hidup cuma bisa dipahami kalau dilihat ke belakang, tapi harus dijalani dengan melihat ke depan. Dan sekarang, kata-kata itu nyambung banget buat dia. Pas lihat ke belakang, dia baru sadar betapa banyak hal yang dia lewatin. Dia ingat kamu, kebaikanmu, kesabaranmu, usaha tanpa lelah yang kamu kasih buat pertahanin hubungan itu. Kamu tetap ada walau dia sering cuek. Kamu tetap murah hati, padahal perhatian dari dia itu cuma sisa-sisa. Kamu terus memaafkan, walau dia ngulangin kesalahan yang sama. Sekarang, semua kenangan itu jadi nyakitin. Bahkan yang paling kecil. Tapi ya begitulah, penyesalan memang selalu datang terlambat. Kayak pasir yang meluncur pelan dari sela-sela jari, semua kesempatan buat benar-benar menghargai kamu udah hilang. Sekarang dia cuma bisa berdiri di tepi pantai, ngelihat ombak bawa pergi sesuatu yang dulu dia kira bakal selalu ada. Dia pikir kamu bakal tetap di situ, walau dia makin menjauh. Tapi sekarang, dia harus nerima kenyataan pahit. Nggak ada yang bisa balikin waktu atau membetulkan semua yang udah dia rusak. Penyesalan itu nggak bisa dia hindari. Setiap lagu yang ngingetin dia padamu, setiap tempat yang dulu pernah kalian datangi, setiap kenangan yang dulunya manis, sekarang cuma jadi gema yang menyakitkan. Tawa kalian yang dulu lepas dan hangat, sekarang berubah jadi keheningan yang menghantui. Kayak ngelihat foto seseorang yang udah nggak bisa dia peluk lagi. Ketidakhadiran kamu jadi alarm konstan bahwa dia gagal menghargai seseorang yang dulu berdiri tepat di sampingnya. Mungkin sekarang dia coba sibuk, bikin proyek baru, ngerjain hobi, atau bahkan masuk hubungan baru. Tapi semua itu cuma pelarian. Nggak ada yang bisa benar-benar ngisi ruang kosong yang ditinggalin sama kamu. Rasanya kayak nyoba ngisi sumur dalam pakai segenggam pasir, nggak bakal cukup. Ujung-ujungnya pikirannya bakal balik lagi ke kamu. Ingat gimana kamu selalu ada, setia, dan tulus. Semua hal yang dulu dia remehkan, sampai akhirnya semuanya hilang. Penyesalan memang bisa jadi pelajaran besar. Untuk beberapa orang itu jadi titik balik. Rasa sakit itu mendorong dia buat tumbuh, belajar, dan berubah. Dia jadi lebih dewasa, lebih sadar, dan gak mau ulangin kesalahan yang sama. Buat orang-orang ini penyesalan jadi guru paling tegas, tapi efektif. Tapi sayangnya, gak semua orang bisa sampai ke titik itu. Sebagian malah terjebak. Gak bisa keluar dari rasa bersalah, malu, dan penyangkalan. Dia terus ngulang-ngulang momen lama di kepala, ngerasa kasihan sama diri sendiri, tapi gak benar-benar bangkit. Dia lupa yang hilang itu nggak bisa terus diratapi. Yang penting itu jalan ke depan, bukan cuma terus lihat ke belakang. Sementara dia masih kacau sama emosinya sendiri, kamu udah ada di tempat lain. Dan kamu tumbuh. Meninggalkannya mungkin keputusan paling berat yang pernah kamu ambil, tapi juga salah satu yang paling berani. Kamu memilih tenang, kamu memilih harga diri. Kamu sadar kalau nilaimu nggak tergantung dari pengakuan orang yang datangnya telat. Dari kejauhan, kamu mulai menemukan kekuatanmu sendiri. Keheningan itu ternyata menyembuhkan. Jarak itu ternyata bikin pikiran lebih jernih. Dan melepaskan itu ternyata memberi kebebasan yang gak pernah kamu bayangin sebelumnya. Kepergianmu bukan balas dendam. Itu bentuk perlindungan diri. Marcus Aurelius pernah bilang, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Kamu gak mau jadi orang yang menyimpan dendam. Kamu gak berniat nyakitin balik. Kamu cuma memilih untuk gak jadi pahit. Kamu memilih dirimu sendiri, dan dari pilihan itu kamu tumbuh dengan martabat, keberanian, dan kedewasaan. Semua hal yang dulu dianggap remeh. Sekarang, dia bergulat sendiri dengan kenyataan yang dulu dia tutupi. Dan penyesalan membongkar semuanya. Penyesalan itu jadi bukti kalau sejak awal, kamu memang berharga. Bukan karena dia sekarang sedih, tapi karena sejak awal dia nggak pernah benar-benar melihatmu. Sedihnya bukan beban yang harus kamu pikul. Itu bukan berarti kamu harus kasih dia kesempatan kedua, atau maaf, atau bahkan perhatianmu. Kamu udah cukup banyak memberi.
cukup sabar, cukup setia, cukup sayang. Dan sekarang, cukup juga buat melangkah. Penyesalan itu bukan tanggung jawabmu, itu bagian dari prosesnya sendiri. Kadang, kehilangan memang satu-satunya cara supaya seseorang belajar. Dia mungkin baru ngerti arti kehadiran, arti perhatian, betapa rapuhnya sesuatu yang gak dijaga. Tapi itu urusannya. Kamu sendiri udah jelas jalannya. Kamu udah melangkah dari penyesalan, menuju kekuatan, dan harga diri. Jadi biarkan aja badai penyesalan itu mengamuk di kepalanya. Itu miliknya, bukan milikmu. Kamu sekarang ada di tempat yang lebih tenang, dengan pijakan yang lebih kokoh, dan pandangan yang lebih cerah ke depan. Mungkin penyesalan itu akan terus menghantuinya. Tapi kebebasan yang kamu punya sekarang itu yang memberdayakanmu. Nomor 6, mengejar kesempatan kedua. Emosi paling dalam yang biasanya datang belakangan setelah kepergianmu adalah keinginan untuk ditebus. Ketika rasa penyesalan sudah benar-benar mencengkeram, dia mulai mencari penebusan seperti orang yang kehabisan napas dan tiba-tiba muncul ke permukaan air. Panik, tapi juga penuh harap. Ini bukan cuma soal rasa bersalah, tapi juga dorongan untuk membuktikan bahwa dia bisa lebih baik, bisa berubah. Bisa jadi orang yang dulu mungkin pantas untuk kamu perjuangkan. Coba bayangin seseorang berdiri di depan gerbang taman yang dulu bisa dia masuki kapanpun. Dia masih ingat rasanya, hangat, nyaman, tenang. Tapi sekarang gerbang itu terkunci. Dia ingin masuk lagi. Awalnya sih malu-malu. Mungkin dia kirim pesan singkat, cuma buat cek kabar. Atau kebetulan nge-like story kamu. Seakan-akan bilang, hey, aku masih di sini, kamu lihat aku kan? Tapi waktu pesan itu kamu cuekin atau cuma kamu jawab singkat, rasa putus asanya malah makin besar. Penolakan diam-diam justru bikin dia makin ngotot. Muncullah pertanyaan-pertanyaan yang mulai ganggu tidurnya. Apa aku masih bisa nunjukin kalau aku udah berubah? Masih ada nggak ya celah buat dimaafkan? Kira-kira aku masih punya kesempatan nggak ya? Semua itu muter terus di kepalanya, kayak kaset rusak yang nggak bisa dimatiin. Tapi gini ya, penebusan itu bukan hal instan. Bukan cuma soal minta maaf atau janji manis. Penebusan butuh lebih dari kata-kata, ia butuh bukti, butuh kesadaran, butuh keberanian buat ngaca dan nerima kenyataan bahwa dia pernah jadi orang yang kamu pilih, tapi dia sia-siakan. Aku pernah baca kutipan dari Paulo Coelho, katanya, kalau kamu mengulangi kesalahan, itu bukan lagi kesalahan, itu pilihan. Dan sekarang dia lagi ada di titik itu, di ujung jalan yang bakal menentukan, ini sungguh perubahan atau cuma siklus yang sama. Mungkin kamu mulai notice dia jadi sering muncul lagi. Lewat like, lewat teman, lewat sinyal-sinyal yang terasa sedikit canggung tapi juga cukup kentara. Itu usahanya buat bangun ulang yang udah dia hancurkan. Dia pikir, kalau bisa nunjukin ketulusan, mungkin kamu bakal kasih celah kecil buat masuk lagi ke hidupmu. Tapi ya, ini bagian pentingnya. Maaf darimu dan penebusan dia adalah dua hal yang beda. Kadang dia ngerasa kalau udah minta maaf, kamu harusnya kasih dia kesempatan. Tapi sejujurnya, kamu gak punya kewajiban buat nyembuhin luka yang dia buat sendiri. Pilihan untuk membuka pintu lagi, atau menutup rapat selamanya, itu hak kamu sepenuhnya. Kalau dia benar-benar mau berubah, itu harus jadi perjalanannya, bukan beban kamu. Kamu mungkin ingat kutipan dari Marcus Aurelius yang bilang, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Dan disinilah kekuatanmu pada keputusan. Apa kamu mau membuka hati lagi atau memilih tetap menjaga kedamaian yang akhirnya bisa kamu temukan? Penebusan bukan hadiah yang bisa dia tuntut, bukan transaksi emosional, bukan alat buat dia ngerasa lebih baik tentang kesalahan yang pernah dia buat. Kalau dia memang berubah, kamu pasti bisa lihat. Tapi tetap, hanya kamu yang bisa menilai apakah itu cukup atau belum sama sekali. Ironisnya, semakin kamu gak butuh validasinya, semakin dia terobsesi buat membuktikan diri. Kini kamu bukan lagi orang yang mengejarnya. Sekarang, dia yang mencari. Bukan cuma cinta, tapi pengakuan moral. Dia ingin kamu melihatnya sebagai versi baru, yang akhirnya sadar tapi mungkin sudah terlambat. Tapi ingat, kamu bukan guru penebusan. Kamu bukan validator atas pertobatan yang datang terlambat. Kamu udah lelah, dan langkah mundurmu bukan bentuk kekalahan, itu adalah kemenangan. Tanda bahwa kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Kata pepatah, kepercayaan butuh waktu bertahun-tahun buat dibangun, cuma butuh hitungan detik buat hancur, dan seumur hidup buat pulih. Kamu tahu ini benar, karena kamu pernah ngerasain sendiri. Dan dengan pergi, kamu udah naikin standar. Standar yang mewakili harga dirimu. Sekarang dia akhirnya tahu seberapa berharga kamu. Dia bisa mengejar penebusan seumur hidup.
Tapi keputusan buat ngasih dia kesempatan, bahkan cuma ngobrol sekali lagi, tetap ada di tangan kamu. Kamu yang pegang kunci gerbang itu, mau dibuka sedikit atau tetap dikunci rapat, itu pilihan yang cuma bisa kamu buat. Penebusan bisa jadi tujuannya, tapi kedamaianmu jauh lebih penting. Kamu gak berutang apapun. Kalau kamu mau kasih dia kesempatan, itu adalah hadiah. Kalau tidak, itu hakmu, dan kamu gak salah. Sekarang, apakah dia benar-benar bisa menebus semuanya? Itu urusannya. Tugasmu hanya satu, tetap menjaga ketenangan yang sudah kamu perjuangkan. Dan percayalah, kamu sedang melakukannya dengan sangat baik.